Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bisolatil jamaah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sahabat channel BMTV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan hajat-hajat kita semoga Allah kabulkan. Yang mempunyai hutang semoga Allah kasih jalan untuk bisa melunasinya, dan kita beristiqomah dalam menjalankan ibadah. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salat adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib ditunaikan sebanyak 5 kali dalam sehari. Salat juga merupakan tiangnya agama dan menjadi amal yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang akan dilihat atau dihisab dari amal seseorang hamba pada hari kiamat adalah ibadah salatnya. Bila ibadah salatnya sempurna, maka diterimalah salat dan seluruh amalnya. Apabila ditemukan salatnya kurang atau tidak baik, maka ditolaklah salatnya dan seluruh amalnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah atau salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Muncul sebuah pertanyaan, yakni ada orang yang rajin salat, tapi mengapa salatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Seperti mulutnya masih sering menceritakan aib orang lain, bahkan tak segan untuk menghina dan merendahkan saudaranya sendiri. Ternyata orang seperti itu artinya masih belum merasakan manfaat salat dalam kehidupannya. Ia tidak merasakan kenikmatan dari salat yang dilakukannya, maka besar kemungkinan salatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mirisnya, ada yang celaka dengan salatnya seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Maun ayat 4 sampai 5. Yang artinya, maka celakalah bagi orang yang salat, yaitu orang yang lalai dalam salatnya. Ibadah salat merupakan hubungan antara hamba dan penciptanya. Diterima atau tidaknya salat seorang hamba hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Selaku hamba hanya bisa mengetahui ciri-ciri atau tanda-tanda salat seseorang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dari sahabat Abdullah bin Wahid Al-Harani, yang artinya, sesungguhnya aku, kata Allah, hanya menerima salat seseorang yang bersifat tawadu karena keagunganku, dan tidak mencela makhluk hidup, dan tidak membiasakan maksiat dan durhaka kepadaku, dan menghabiskan waktu siangnya untuk berzikir kepadaku, dan mengasihi orang-orang miskin dan ibnu sabil, dan kepada janda miskin, dan mengasihi pada orang-orang yang terkena musibah. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa ikhwan fillah, ada 6 tanda orang yang diterima salatnya. Apa yang menjadikan ciri seseorang diterima tobatnya? Maka dengan itu simaklah hingga selesai. Sebelum saya lanjut, yang belum bergabung mohon untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Tanda yang pertama orang yang akan diterima salatnya yaitu tawadu. Orang yang tawadu kepada Allah adalah memiliki sifat merendahkan diri dan hati bahwasanya dirinya hanyalah seseorang hamba yang sangat lemah. Mungkin di kehidupan dunia ia adalah orang yang terhormat, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanyalah seorang hamba yang sangat kecil. Para ulama mengatakan, jika seseorang sudah berdiri di atas sajadah, mengangkat tangan untuk takbir, maka ketahuilah ia sudah meninggalkan dunia karena dirinya sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang kedua, dia tidak sombong. Tawaduknya dalam salat akan melahirkan sifat rendah hati dalam pergaulannya sesama manusia.
jabatan dan kekuasaan tidak membuat ia sombong, karena tahu bahwa itu semua adalah amanah, yang mana amanah itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ia yakin bahwa hartanya tidak akan membuatnya lebih tinggi daripada orang lain, termasuk pengetahuannya tidak membuat ia tinggi diri karena merasa hebat. Maka dengan itu Rasulullah bersabda, yang artinya tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada perasaan sombong walau hanya sebesar debu. Hadis riwayat Imam Muslim. Tanda yang ketiga, tidak mengulangi maksiat. Dalam hidup seseorang pasti pernah melakukan dosa atau maksiat, baik yang disadari ataupun yang tidak disadari. Apakah itu dosa besar ataupun mau kecil? Mungkin ia pernah berbohong, mengunjing tetangga atau menyakitinya, dan pernah memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri. Barang siapa sholatnya tidak menyebabkan dia menjauh dari kekejian dan kemungkaran, maka salatnya akan menambah ia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang diterima sholatnya tidak akan mengulangi maksiatnya dalam selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia selalu mengistiqomahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah. Tanda yang keempat, tanda orang yang sholatnya diterima, mampu mengendalikan hawa nafsu. Jika seseorang selalu mengedepankan keinginan daripada kebutuhan, di saat itulah hawa nafsu tidak bisa dikendalikan. Ketika hawa nafsu tidak bisa dikendalikan, maka dia akan terjerumus pada dosa-dosa. Orang yang salatnya diterima akan selalu mengedepankan kebutuhannya dan kemaslahatan. Maka dengan itu, salat itu adalah kebutuhan kita, bukan beban hidup. Salat itu adalah kebutuhan hidup, bukan beban hidup. Jika salat sudah menjadi beban hidup, maka akan ikhlas menjalankannya. Ketika kita menganggap salat itu beban dalam hidup, maka kita akan mudah untuk meninggalkannya. Tanda yang kelima adalah gemar berzikir. Orang yang diterima salatnya akan cenderung rindu untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia selalu menunggu waktu salat selanjutnya dengan hati yang gembira karena kerinduannya, sehingga ia akan cenderung berzikir mengingat Sang Pencipta, karena ia merasa jauh lebih tenang ketika berzikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hatinya menjadi tentram dengan mengingat Allah. Hanya mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Tanda yang keenam, membuat orang yang susah menjadi ringan, artinya dia membantu orang yang susah. Tanda orang yang sholatnya diterima akan menjadikan efek dalam kehidupannya, dia murah membantu kepada sesamanya. Sikap dalam sholat yang selalu melihat ke bawah akan tercermin dalam kehidupannya. Yang salatnya diterima, dia akan selalu membantu orang yang susah. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah diantaranya tanda-tanda orang yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan terlihat pada kehidupan sehari-harinya. Semoga bermanfaat. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.